Oke guys, ulang coba-coba. Ya teman-teman, kali ini kita bahas Barca menghadapi Celta Vigo. 3-3 skornya. Ini parah, aneh sekali teman-teman. Seolah-olah angka 3 ini bagi Barcelona sebuah ketakutan, sebuah trauma. Kenapa? Lawan Roma terkait dengan angka 3 juga bisa dikejar oleh Roma pada akhirnya. Kemudian menghadapi Liverpool udah 3-0 bisa dikejar oleh Barcelona juga. Kemudian pada saat menghadapi Celta Vigo pada case ini bisa dikejar kembali oleh Celta Vigo. Udah unggul 3-0 Barcelona, kemudian 3-3. Luar biasa. Bisa aja teman-teman, ini bukan terkait tentang taktikal lagi di dalam sepak bola. Memang ada pengaruh beberapa pemain yang tidak optimal ataupun beberapa pemain yang cedera pada pertandingan kali ini. Namun kalau kita bicara tentang mental, trauma, hal ini bisa saja terjadi teman-teman. Karena ini terus-menerus berulang bagi FC Barcelona. Terkhusus ketika mereka sudah unggul besar. Main langsung menurun tanpa dominasi yang tinggi sehingga pemain-pemain lawan bisa mendominasi permainan yang harusnya Barcelona bisa menangkan teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke pertandingan kali ini ya teman-teman ya. Kita review. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, aku sebenarnya terganggu ya, jujur terganggu di lapangan. Kenapa terganggu teman-teman? Seperti yang kita ketahui, di lapangan tersebut sedang dilakukan, ya ada suatu proyek lah ya, renovasi Stadion Celta Vigo. Nah, menariknya proyek tersebut tidak ditutup dengan rapi, tidak ditutup dengan pagar, whatever ataupun apalah ya, pakai seng ataupun apalah. Biasanya teman-teman, setiap proyek besar renovasi pasti ditutup. Contohnya beberapa waktu yang lalu, Rayo Vallecano melakukan renovasi stadion, mereka tutup tuh agar tidak kelihatan. Kemudian ketika Madrid lagi itu rapi banget, bahkan mereka pindah ke stadion ke stadion yang keduanya, rapi banget. Nah pada case ini traktor kelihatan, tukang kelihatan, mobil-mobil pengangkut apalah ya, akomodasi daripada pekerjaan tersebut kelihatan, tanah kelihatan, pasir kelihatan. Kemudian apa lagi ya, semua lah alat adukan semen kelihatan. Ini nggak estetis ya, estetika nggak dapat kita lihat pada pertandingan tersebut. Ini non teknis, tetapi sebenarnya mempengaruhi faktor di lapangan teman-teman. Bayangin aja kita melihat suasana yang seharusnya kita nggak melihat ketika bermain sepak bola. Oke, kita masuk lebih dalam. Nah, pada match ini Celta Vigo menggunakan pola 4-4-2 diamond, 4-1-3-2, sedangkan FC Barcelona menggunakan 4-3-3. Ini problematika timbul di awal-awal pertandingan teman-teman. Barca coba nih lakukan build up serangan dari kanan. Entah kenapa, setiap Barcelona melakukan build up dari kanan, melakukan serangan dari kanan, gerasak gerusuk. Nggak yakin kita bakalan sukses Barcelona melakukan build up dari sisi kanan. Dari Migueza sering direct, ataupun Gavi coba mengambil bola, bawa bola, kemudian langsung dimarking oleh lawan, bola tersebut putus. Tapi beda cerita kalau misalnya kita bicara Barcelona build up dari sisi kiri. Ini memang salah satu faktor menurut aku karena apa ya? Karena sudah terbiasa Barcelona bermain sisi kiri. Apa itu teman-teman? Perhatikan aja. Gol Barcelona dari sisi kiri build up yang mereka lakukan rapi sekali. Contoh gol pertama rapi 1-2 sentuhan dari bawah, Alba kemudian diberikan kepada Ansu Fati. Ansu Fati melakukan apa ya? Create pergerakan individu dan berbuah gol teman-teman. Gol kedua dari kiri juga. Alba Nico ke Busquets melakukan shooting dari luar kotak penalti. Esensinya dari sisi kiri. Alba lagi orangnya teman-teman. Dan gol ketiga rapi juga dari sisi kiri lagi. Barcelona unggul 3-0. Dari sisi kiri semua rapi, dari sisi kanan gerasak gerusuk. Dan bahkan teman-teman sampai totali habis pertandingan ini, total Barcelona melakukan serangan dari sisi kiri itu 51%. Bayangkan, 51% dari sisi kiri. Untungnya Celta Vigo pada pertandingan ini banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan ataupun ruang-ruang yang mereka beri di babak pertama. Sebenarnya nggak harusnya Barcelona bisa cetak 3 gol. Hal-hal sepele mereka lakukan dan terciptalah 3 gol. Jujur aja,
Jujur aja teman-teman, di samping 3 gol yang dilakukan oleh Barcelona, memang benar dia efisien FC Barcelona. Jujur aja, peluang yang mereka berikan, yang mereka dapat minor banget. Ada 3 sumber data teman-teman XG, expected goal, terkait tentang ukuran keberhasilan peluang yang diciptakan oleh tim tersebut. Barcelona teman-teman 0,7, 0,8 sekitaran tersebut, dan ada salah satu penyedia data paling mentok 1,1 teman-teman, 1,1 1,2. Walaupun 3 gol, tapi secara peluang create yang diciptakan oleh Barcelona itu minor. Di samping memang apalah ya, efektivitas yang dimiliki oleh FC Barcelona. Bicara kita di lini tengah, sebenarnya Barcelona kalau attack boleh lah, oke lah, kita saksikan teman-teman. Di babak pertama, Barcelona teman-teman, ketika defense, walaupun nggak tercipta gol ya, bagi Celta Vigo rusak banget. Oke, aku appreciate gelandang-gelandang FC Barcelona. Tetapi rusak banget, banyak sekali ruang-ruang yang tercipta bagi pemain-pemain Celta Vigo. Sayangnya Celta Vigo pun nggak pandai menciptakan, memanfaatkan hal tersebut. Nolito terkhusus di sisi sektor kanan permainan Barcelona itu banyak banget. Nggak heran Gavi teman-teman sering banget tuh turun, yang tugasnya winger, tapi dia sering turun ke bawah untuk mengcover area Migueza tersebut, karena beberapa kali ditarik oleh pemain-pemain Celta Vigo untuk masuk lebih dalam. Lihat aja dari WOScore teman-teman, di situ disebutkan player possession FC Barcelona. Sebenarnya mereka menggunakan 4-1-3-2, 4-4-2 Daiman juga, dengan menarik winger sebelah kanan FC Barcelona, Gavi teman-teman, untuk turun ke bawah membantu Migueza. Itu sih kelihatan ya, Barcelona ketutup itu karena mereka menciptakan 3 gol. Tapi secara overall permainan banyak sekali ruang-ruang yang tercipta pada momen tersebut teman-teman. Nah, kita bicara tentang Ansu Fati nih ya. Cedera. Bukan hanya Ansu Fati, banyak pemain FC Barcelona yang cedera. Ada Gerard Pique, Eric Garcia, Des Dembele kaki kaca, kemudian Nico, Pedri, Kun Aguero, Braithwaite. Terkhusus Ansu Fati ini aku perhatikan teman-teman, riskan kalau misalnya kita berikan dia umpan daerah untuk melakukan sprint, karena rata-rata Ansu Fati ini memiliki, selain riwayat cedera yang parah, riwayat cedera seperti hamstring ini sering dia berulang. Karena apa? Aku perhatikan, karena dia diberikan umpan daerah dan itu dipaksa lari. Nah, itulah salah satu faktor penyebab kenapa hamstring itu bisa terjadi teman-teman. Ketika secara secara cepat respon tubuh itu harus siap-siap untuk menjemput, menerima bola dengan melakukan pergerakan lari secara konstan. Makanya pada momen ini lagi ya, bicep femoris sebelah kiri dari Ansu kambuh lagi. Nah, pada momen ini juga memang Barcelona sering memanfaatkan hal-hal tersebut. Kalau misal Barcelona diberi umpan di depan kaki, Ansu Fati lebih safe ya, lebih aman. Sedangkan kalau kita saksikan teman-teman, beberapa kali Barca direct meletakkan bola daerah ataupun bola daerah, Ansu Fati dicoba dimanfaatkan kecepatan, riskan banget bagi Ansu Fati yang dimana baru sembuh ya dari cedera berat yang menimpa dia, dan hamstring again pada momen ini. Dan ya teman-teman, terkait tentang lini belakang dari Barca, memang defense-nya buruk ya teman-teman. Di samping faktor non teknis nih, faktor non teknis yang kita bahas ya itu faktor sinar matahari non teknis. Bayangin aja ya, beberapa momen pada match tersebut teman-teman, lini belakang dari FC Barcelona kayak gini main, kayak gini. Aku bukan membela teman-teman, kayak gini main untuk menutup sinar matahari yang terkena oleh pemain-pemain FC Barcelona. Lenglet itu sering banget, Lenglet hal terkhusus ya, sering banget terpengaruh karena faktor non teknis tersebut. Di samping hanya melihat bola yang dilakukan oleh pemain-pemain FC Barcelona, Celta Vigo direct dari bawah, biasa mereka bermain bola-bola direct ya. Celta Vigo ini teman-teman, bola-bola direct, memanfaatkan second ball. Kenapa ini dilakukan? Karena Barcelona sangat kurang antisipatif untuk menghentikan bola-bola udara yang dilakukan oleh lawan. Bukan hanya Celta Vigo, tapi tetapi klub-klub lain juga tahu itu kelemahan dari FC Barcelona, dan bahkan Barcelona juga sendiri tidak mampu, jarang ya bisa mencetak gol dari bola-bola udara. Gol pertama dari Celta Vigo
manfaatkan ruang. Kombinasi cepat 1-2 sentuhan. Ini khas banget Barcelona, nggak bisa teman-teman. Gol 1, gol 2, gol 3 pure Celta Vigo memanfaatkan kelemahan Barca. Gol 1 tadi kombinasi cepat 1-2 memanfaatkan ruang. Gol kedua dari bola udara, cross teman-teman, crossing. Kemudian gol ketiga dari crossing lagi, second ball dimanfaatkan oleh Aspas pada momen ketiga. Second ball nggak sempurna, Barcelona melakukan interception, clearance teman-teman. Aspas berhasil mengeksekusi peluang tersebut untuk menjadi gol. Ya, itulah dia sekilas untuk FC Barcelona teman-teman. Memang banyak banget PR yang harus dirombak ya oleh Xavi Hernandez. Ya percaya aja, nggak usah terlalu banyak menuntut, karena ya tahu ya teman-temannya, kalian gimana Barcelona sekarang ini mungkin lebih tahu daripada aku sendiri. Dan apakah Barcelona pada pertandingan ini bagus di samping 3 gol? No. Oke, sampai sini aja videonya. Dan aku apresiat semua pemain-pemain FC Barcelona, Nico, semua. Dan ada salah satu hal menarik ya teman-teman, di Twitter aku lihat ketika salah satu pemain bagus mainnya, contohnya pada case ini Nico, bertebaran di Twitter teman-teman untuk kontrak jangka panjang. Ini serupa sama pemain-pemain Barcelona yang lain yang berkaitan tentang ketika bersinar di satu pertandingan, kontrak langsung, contohnya Puig teman-teman. Nah, jadi nggak bisa kita menilai pemain tersebut hanya dari satu pertandingan. Ini cukup menarik. Ada satu lagi terkait tentang Barcelona banyak banget nih cedera. Nah, ini bisa saja merupakan dari akumulasi latihan yang tidak begitu tinggi intensitasnya, sama komunikasi dengan dokter tim FC Barcelona itu sendiri. Perlunya komunikasi di momen-momen sekarang, dokter tim sama pelatih fisik teman-teman, untuk mengcombine apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah ditreat Barcelona di lapangan ketika melakukan latihan fisik. Itu penting ya teman-teman. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, intensitas latihan FC Barcelona ini bukan kataku. Kata mantan pemain FC Barcelona, Konrad, Malcolm, dan pemain FC Barcelona sekarang, Kun Aguero, itu levelnya rendah banget. Levelnya enggak ya ada-ada aja lah kok, agak lain lah kok. Contoh seperti itu ya, bahasa sederhananya. Mau sukses tapi latihannya minor banget, intensitas ringan. Nah, kemudian ketika intensitas ringan tersebut dihadapkan dengan permainan dengan intensitas tinggi, oleh karena itu bisa rentan cedera. Bayangkan aja, Atletico teman-teman, di banyak berbagai macam sumber berita di luar, Atletico itu intensitas latihannya lebih tinggi daripada intensitas permainan di lapangan. Oleh karena itu lihat aja lah Atletico, defense-nya parkir bus, kalau benar-benar parkir bus, walaupun beberapa kali akhir-akhir ini minor, tapi sejatinya dia udah memiliki cara meningkatkan intensitas permainan. Oke teman-teman, sampai sini aja videonya. Bye.